Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dari kelas 7A sampai 7H, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan melanjutkan pengertian interaksi antar ruang. Minggu yang lalu, kalian telah belajar dan mengetahui pengertian ruang. Bapak ulangi, ruang itu jadi adalah tempat. Bukan seperti yang beberapa anak menjawab, ruang tamu, ruang tempat tidur, ruang makan, bukan itu. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, tempat makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, masing-masing ruang ini atau tempat ini mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh sebab itu, di antara ruang-ruang itu berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Oleh sebab itu, maka antara tempat yang satu dengan tempat yang lain akan terjadi interaksi antar ruang. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah teks berikut ini. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Anak-anakku sekalian, yang namanya interaksi antar ruang itu bisa berupa perjalanan seseorang dari rumah ke tempat kerja atau perjalanan wisata dari Jakarta ke Bandung. Bisa juga merupakan perpindahan informasi. Informasi misalnya di lain tempat ada terjadi peristiwa kebakaran, maka informasi tadi berpindah ya melalui surat kabar atau media sosial atau berita di televisi, sampailah berita tersebut ke Jakarta. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi. 2. Kesempatan antara. 3. Kemudahan transfer. Anak-anakku sekalian, dapat Bapak jelaskan kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama tadi adalah saling melengkapi. Contoh, wilayah A menghasilkan sayuran, tetapi kekurangan ikan. Sebaliknya, wilayah B sebagai penghasil ikan, tapi kekurangan sayuran. Nah, wilayah A bisa membeli ikan dari wilayah B dan menjual sayuran ke wilayah B. Sedangkan wilayah B akan membeli sayuran dari wilayah A dan menjual ikan ke wilayah A. Selanjutnya, kondisi saling bergantungan untuk terjadinya suatu interaksi antar ruang. Yang kedua adalah kesempatan antara. Contoh, wilayah A biasanya membeli sayuran dari wilayah B. Tetapi ada kota C yang lebih dekat. Sehingga A biasanya membeli sayuran dari kota B
beralih ke wilayah C. Contoh, misalnya penduduk Cengkareng biasa memberi barang-barang elektronik ke daerah Glodok. Nah, karena di pasar Cengkareng sudah ada toko yang menjual barang-barang elektronik, maka yang biasanya pergi ke Glodok, maka orang-orang itu pindah ke daerah membelinya itu di daerah Cengkareng. Selanjutnya adalah kemudahan transfer atau kemudahan transport. Nah, contohnya gimana? Wilayah A biasanya menjual barang-barang ke wilayah B. Akan tetapi, karena jalanan rusak, sehingga penduduk A tidak dapat menjual hasil buminya itu ke wilayah B. Demikian, Bapak kira cukup jelas ya. Demikianlah anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya, kerjakanlah tugas dengan cara mengirim langsung melalui WA. Ya, bisa japri, langsung ketikkan di WA, tidak usah kirim foto. Ketikkanlah langsung jawaban kalian melalui WA ke nomor-nomor guru ilmu pengetahuan sosial. 1. Apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? 2. Sebutkan 3 contoh interaksi antar ruang yang terjadi di daerahmu. 3. Sebutkan 3 contoh interaksi antar ruang yang terjadi antara wilayah-wilayah di Indonesia. Keempat, sebutkan 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi